Oke, halo semuanya. Kenalin, nama saya David. Saya dari Teknik Bioenergi dan Kemurgi ITB. Salam kenal. Oke, Kak, gimana sekarang kuliahnya, Kak? Oh, saya kebetulan ini udah wisuda bulan lalu. Bulan Oh, udah ini, sebenarnya wisuda. bulan ini. Ya, Oke, selamat wisuda, wisuda. Kak. Oh iya, terima kasih banyak. Oke nih, karena udah menjalani perkuliahan gitu ya, pasti banyak banget pengalaman nih di jurusan ini. Boleh sharing, Kak, secara garis besar jurusannya itu seperti apa sih? Oke, mungkin buat teman-teman, tadi saya ulangi kalau jurusan saya Teknik Hmm, Bioenergi dan Kemurgi. Mungkin banyak yang belum pernah dengar. Soalnya jurusan iya. ini masih kategori baru di Teknik Kimia. Jadi di ITB itu dulu Hmm, ini masih dalam subjur Teknik Kimia dan di tahun oke. 2015 baru pecah berdiri sendiri. Jadi prinsip asal itu mirip banget kayak Teknik Kimia. Jadi kalau ditanya belajarnya itu apa, itu sebenarnya Hmm, simpelnya bagaimana kita mengolah bahan alam, misalnya hmm, tumbuhan atau hewan menjadi produk non pangan, tapi secara komersial atau hmm, industrial. Jadi mirip banget hmm. kayak teknik kimia, kita memproses sesuatu, tapi fokusnya bahan bakunya yang alam, yang nabati, dan produknya itu non pangan. Sebenarnya kurang lebih Oke. seperti itu. Berarti kalau ditanya bedanya sama teknik kimia itu fokus dari bahan sama apa tadi, Kak? Produknya, produknya, Produknya itu itu tuh. berarti yang beda Hmm. sama teknik kimia. Hmm. Oke. Terus, Kak, belajarnya banyaknya tentang apa nih? Kalau belajar tuh, jadi seperti yang tadi disebutkan, kalau kita fokus kan mengolah bagaimana bahan baku alam tadi jadi produk non pangan. Jadi itu kita Mm-mm. fokus ke aspek-aspek yang berhubungan cara memproduksi itu secara industrial. Eh, Mm-mm. jadi misalnya kita akan belajar bagaimana Mm. menyusun prosesnya. Misal dari bahan bakunya harus diapakan dulu, nanti untuk melewati tahap-tahap apa sampai jadi produk. Dan kita akan Mm. mempelajari segala aspeknya dari kita hitung neraca massa dan energinya, baru kita juga hitung kebutuhan sistem-sistem pendukung. Baru kalau kita misalnya pakai Mm. alat-alat itu berapa besar, berapa tebal. Jadi ujung-ujungnya biar kita bisa hitung juga keekonomian ya, biar sampai di produk juga ekonomis. Karena itu yang menjadi pembeda, ada aspek engineeringnya di sana. Oke, itu ya. Nah, terus, Kak, dulu alasan milih jurusan ini itu kenapa? Kalau saya tuh sebenarnya memang rada suka kimia sebenarnya. Jadi itu dulu kayak saya Mm. suka kimia, jadi saya mengerucutkan ke beberapa jurusan awalnya kayak misalnya Mm. kimia murni, farmasi atau teknik kimia. Mm. Tapi saat saya tuh memang agak prefer ke arah yang produksi something lah, yang membuat-buat suatu tuh. Kayak Mm. nonton-nonton laptop Xionyil atau begitu kan ada yang buat-buat kayak gitu tuh. Nah, Iya, jadi iya. itu saya sebenarnya pengen teknik kimia tapi sampai di ITB rupanya pas di tahun saya tuh udah ada yang pecah sendiri. Jadi teknik kimia sendiri Mm. tuh pecah jadi pangan dan bioenergi. Rupanya saya lumayan interest ke bioenergi. Jadi saya coba pilih waktu itu. Oke, itu. Ekspektasinya dulu gimana, Kak, waktu sebelum masuk jurusan ini? Dan Oh, realitanya kayak kalau gimana? kalau saya kebetulan memang orangnya ini agak rada overthinking di awal. Jadi saya tuh Hmm. karena overthinking, saya benar nyari seobrak semuanya, saya obrak, saya tanya kakak tingkat siapapun tuh kayak, oh sampai saya bisa mendesain kalau ini memang Hmm. kayaknya kayaknya cocok deh. Dan untungnya rupanya saat di perkuliahan memang sesuai ekspektasi. Karena memang rupanya informasi dari internet juga seperti sudah semakin gampang dicari. Kurang lebih Oke. seperti itu. Nah, mata kuliah sama tugas ini itu seperti apa? Oke, kalau sebenarnya ini ada dibagi dua. Jadi karena kita masih pecahan teknik kimia, jadi ada mata kuliah wajib-wajib yang sebenarnya itu fundamental-fundamental teknik kimianya. Hmm. Misalnya tadi seperti saya bilang neraca massa energi, baru kita ada mekanika fluida, ada peristiwa perpindahan, ada pemisahan. Jadi kita belajar komponen-komponen umum yang pasti ada di industri kimia. Nah, baru ada beberapa mata kuliah memang khas yang hanya ada di bioenergi dan kemurgi. Misalnya, itu ada teknologi produksi barang nabati. Nah, itu kita Hmm. fokus untuk tahu bahan baku apa aja nih yang bisa kita jadiin. Sumber-sumber minyak tuh di Indonesia tumbuhan apa aja misalnya. Jadi kita fokus ke tahu apa yang bisa kita utilisasi dari sana. Nah, itu salah satu contohnya. Baru ada lagi teknologi proses bioenergi. Ini kita belajar bagaimana memproses bioenergi secara industrial. Mungkin
Kalau kakak pernah dengar ya kayak ada sekarang lagi B30 atau D100, ya biodiesel, itu kan semua lagi hot banget sekarang. Ya, kita belajar Hmm. gimana cara bikinnya secara industrial. Baru ada Hmm. juga produk kimia basis nabati. Tadi kan seperti di judulnya itu bukan hanya bioenergi, tapi ada kemurgi. Ya sebenarnya definisi saya yang sebutkan di awal itu sebenarnya kemurgi. Bioenergi itu bagian di dalam kemurginya sebenarnya bioenergi itu. Tapi untuk mempermudah agar orang lebih paham, bioenergi itu secara spesial dikhususkan di depannya. Tapi sebenarnya produk Hmm. lainnya juga ada kemurgi, yaitu bahan-bahan kimia lain yang dari biomasa atau dari tumbuhan. Misalnya kayak etilen buat jadi polietilen, atau ini mungkin minyak atsiri, bahan-bahan parfum. Nah, itu Hmm. juga termasuk yang dipelajari. Oke. Tugasnya seperti apa nih Kak? Apakah banyak Hmm, praktiknya atau Kalau praktikum tuh sebenarnya tersebar di 3 semester. Di semester 4, 5, dan 6. Dan juga nanti akan ada penelitian di 2 semester selanjutnya, 7 dan 8. Jadi di hmm. semester 4 ini praktikumnya kita fokus ke metode pengukuran dan analisis. Jadi sebelum kita Hmm. masuk ke yang lebih dalam, biasanya kita akan diajarkan dulu sebenarnya di industri itu alat ukurnya apa saja. Kalau misalnya Hmm. temperatur di industri sampai 500 derajat kan nggak bisa pakai termometer. Jadi ada alat-alat khusus yang kita pelajari, gimana kalibrasinya. Baru kalau bisa ketemu kasus apa, enaknya ukurnya pakai apa. Hmm. Kurang lebih di semester 4 belajar kayak gitu. Yang praktikumnya ya. Baru di semester 5 itu ada laboratorium teknologi, teknik Hmm. dasarnya. Ya kita akan belajar unit-unit proses yang secara dasar akan ada di industri kimia. Misalnya kayak unit pengeringan, unit pemisahan, atau unit yang pengadukan. Jadi unit umum yang mungkin akan dipakai secara dasar. Barulah di semester 6 kita akan dapat yang memang fokus banget ke bioenergi kemurginya. Misalnya ada fermentasi bioetanol, atau dulu juga ada bikin biodiesel, atau bikin etilen Hmm. dari etanol, semacam itu. Jadi alurnya mulai dari belajar bagaimana cara mengukur, baru ke unit-unit dasar, baru kita belajar ke khususnya yang bioenergi dan kemurginya. Oke. Dan Itu tiga, tiga tadi itu memang digunakan untuk mempersiapkan kita untuk penelitian di 2 tahun ke depannya. Karena nanti oke. penelitian di tingkat akhir, ya kita akan menentukan sendiri metode alat ukur yang kita pakai apa, metode pengukuran yang maksud Hmm. saya, baru udah semacamnya lah. Hmm. Oke. Jadi memang tadi udah jelas banget ya penjelasan tentang gambaran tentang nanti praktikumnya seperti apa. Nah, terus di antara banyaknya mata kuliah nih yang ditempuh, yang favorit kakaknya apa? Wah itu kalau favorit sebenarnya banyak, tapi ada satu yang paling berkesan sebenarnya, yaitu Ya, iya, berkesan. perancangan proses dan perancangan pabrik bioenergi. Kenapa? Itu paling berkesan karena itu sifat matkulnya sintesis. Jadi benar-benar matkul dari Hmm. tingkat pertama sampai akhir itu semua kegabung dalam satu, sebenarnya itu 2 mata kuliah. Jadi kan kita di semester-semester awal belajar gimana cara ya komponen-komponennya kecil-kecil. Ini peralatannya, ini energinya, ini utilitasnya. Kecil-kecil di setiap semester sampai ujung-ujungnya Hmm. di semester 7 dan 8 kita mensintesis semua yang sudah dipelajari untuk bikin bikin pabrik dan bikin proses. Oke. Itu benar-benar makan tenaga banget karena benar tuh habis pikiran saya beri contoh nih mungkin teman-teman biar gambarannya lebih enak ya. Saya beri contoh Hmm. waktu itu rancang pabrik saya tuh sederhananya bikin bensin dari sawit. Hmm. Nah, jadi kita tuh mulai membuat banyak laporan kayak misalnya kita cek dulu riset pasarnya benar gak sebenarnya bensin berapa banyak sebenarnya diperlukan, bahan bakunya tersedia berapa banyak. Oke, misalnya kita sudah dapat nih, oh sudah oke nih pabrik sebenarnya ada demand-nya, ada supply-nya. Oke, sekarang kita mulai pikir bensinnya mau speknya yang setara Pertamax kah atau turbo atau yang mana. Misalnya kita sudah tentukan semua, oke sekarang kita mikir lagi bensin dari sawit ini kita bisa bikin dari proses apa. Berusaha kita pilih teknologi tipe A misalnya. Kalau di literatur tuh banyak banget. Misal setelah kita kaji-kaji kita pilih yang A. Kita udah dapat nih yang A. Nah, baru sekarang kita mikir lagi bahan baku seperti apa yang cocok dengan teknologi ini. Nanti kita mikir lagi bahan baku harus dimurnikan seperti apa. Misalnya kita udah dapat, oh udah cocok pemurnian seperti ini, kita mikir lagi produknya biasa tuh campuran, jarang banget yang langsung murni. Kita mikirin juga pemurniannya. Berarti kita sudah sepakat tadi bahan baku yang dimurnikan, kita reaksikan, baru kita pisahkan. Nah ini sudah jadi simpelnya, yang prosesnya. Tapi kalau Hmm. ini kita suruh orang bikin, tolong dong bikin pabriknya. Ini prosesnya 3, pasti kan ditanya balik. Ini gimana cara belinya? Saya nggak bisa beli reaksi, saya nggak bisa beli pemurnian. Ya kita harus state lagi, pemurniannya mau seperti apa? Kita ekstraksi kah atau kita separasi seperti apa? Itu lengkap banget sampai ujung-ujungnya ke spesifikasi peralatan. Misalnya kita tadi bilang Hmm. kita pengen reaksi, reaksinya mau di reaktor yang tipe seperti apa, ukurannya berapa besar, lubang-lubang aliran masuknya dari mana, sampai sedetail itu. Yang ujung-ujungnya kita harus estimasi ekonominya, kita harus hitung itu berapa duit buat bikin itu pabrik. Kalau misalnya kita bikin itu untung atau enggak,
kapan cepat balik modal. Sebenarnya ujung-ujungnya ke sana, ke ekonomi. Karena itu membedakan engineering dengan yang pure science. Jadi itu benar matkul yang seru karena ujung-ujungnya ngebuka lagi semua yang dari awal. Kayak dulu matkul-matkul Hmm. perentelan. Dulu cuma kayak misalnya di salah satu mata kuliah ada mekanika fluida. Kami tuh ada tugas besar merancang penukar panas. Itu cuma satu tugas besar di mata kuliah itu. Tapi di Hmm. perancangan pabrik itu bisa aja satu pabrik ada 5 atau 10 penukar panas dan itu benar-benar semua dirancang. Jadi udah ada penukar panas, mungkin ada reaktor juga, ada banyak banget yang itu bisa bikin sebenarnya jadi seru karena baru sadar kalau semua mata kuliah itu terintegrasi. Jadi menurut saya itu Hmm. salah satu pola pikir di teknik bioenergi yang cukup unik dari jurusan lain karena kita belajarnya cukup sistematis. Kita nggak bisa cuma bilang, oh saya cuma mau bisa reaktor doang, saya nggak mau bisa pemisahan, nggak bisa, pabriknya nggak jadi. Jadi itu serunya kayak kita tahu di setiap semester tuh ada kaitannya untuk sampai milestone terakhir yaitu tadi rancang proses dan rancang pabrik. Itu sih, Kak. Oh, kuliahnya kayak itu sih proses dari itunya ya kak. Untuk menekan sesuatu tuh prosesnya tuh panjang banget. Itu yang bikin Oh, berkesan ya banget. kak. Iya, itu berkesan banget. Soalnya bukan cuma aspek teori-teori doang, tapi ada juga aspek operasional yang kita nggak tahu, tapi baru tahu. Hmm. Dari lapangan misalnya gini, untuk rancang pabrik kan tuh nggak cuma teknik kimia, tapi kita butuh orang Hmm. sipil, butuh orang mesin untuk pilih Hmm. materialnya. Jadi itu kita dilengkapi juga dengan ilmu dasar, misalnya bahan konstruksi. Paling nggak kita tahu lah, kalau ini bahannya asam kita pakai material apa. Atau nggak kita Hmm. jangan kita nggak kalau dosen saya bilang tuh kita jangan juga menghayal bikin kolom pemisahan tapi kayak tiang listrik, kurus tapi tinggi. Itu kan orang sipil bingung bikinnya nanti katanya. Jadi kayak banyak aspek operasional tuh yang kita baru tahu setelah mencoba gitu. Setelah kita hitung-hitung, Iya. pakai rumus-rumus dapat. Tahu-tahu tingginya tiang listrik. Kan itu kadang bingung gimana cara bikinnya. Itu yang agak seru aja sebenarnya. Oh, itu pengalaman kuliahnya udah bisa menggambarkan banget gitu ya untuk teman-teman maba nantinya. Iya, atau kelompok keahlian di Oke, sebenarnya karena ini baru pecah, jadi sebenarnya seperti saya bilang, kalau di ITB itu sebutannya komunitas teknik kimia. Jadi komunitas teknik kimia itu isinya sekarang ada 3 jurusan, ada teknik kimianya sendiri, ada pangan, dan ada bioenergi dan kemurgi. Nah, jadi itu dulu masih bentuknya subjur. Di bawah teknik kimia itu ada 4, ada teknik kimia yang umum, ada bioproses, ada pangan, ada bioenergi. Nah, saat Hmm. 2015 itu pangan dan bioenergi yang pecah menjadi jurusan sendiri. Jadi sebenarnya kami itu bergabung dalam nama komunitas teknik kimia. Hmm. Jadi kalau ditanya konsentrasinya mungkin belum ada sekarang karena baru pecah, tapi sebenarnya ini adalah bagian dari konsentrasi komunitas teknik kimia. Oke. Ya, terus Kak, tentang jalur masuk nih ya. Kita balik lagi ke 2016 kali ya Kak. Hmm, Itu Kakak apa? saya dulu Dan jalur masuk SBMPTN. di Hmm, saya tuh dulu SBMPTN yang tertulis. Jadi kalau di ITB itu hmm. ada yang SNMPTN atau orang dulu bilangnya undangan, baru ada SBMPTN Hmm. yang tertulis. Baru semenjak tahun saya lupa 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu ada USM, ada Mandiri, Oke. ada Mandiri. Jadi sekarang jalurnya ada 3. Dengan proporsi itu bisa dilihat di USM, saya lupa pastinya. Tapi yang pasti sekarang udah ada 3 jalur. Satunya undangan, Hmm. duanya tertulis. Tapi kalau tahun ini setahu saya UTBK-nya ITB itu merefer ke nilai yang dari ujian SBMPTN UTBK-nya. Jadi semakin kan ya, Ya, benar. Semakin ya besar peluang. terus oke, nah terus nggak Kak buat para maba nih dia nantinya jujur. Sebenarnya kalau untuk tips, saya mau ngomong agak panjang nanti di statement akhir aja. Tapi kalau untuk saya, ya coba explore banyak hal dulu lah. Karena sometimes kan orang ngambil keputusan berdasarkan apa yang sudah dia tahu. Kadang mungkin teman-teman yang dari SMA belum banyak mencoba banyak hal. Atau mungkin bakal dapat kesempatan cobain nanti pas kuliah. Makanya banyak tuh kalau kita lihat ada orang tingkat 3 atau tingkat 4 baru sadar sebenarnya dia maunya apa. Setelah salah jurusan misalnya. Kan jangan sampai ya. Jangan sampai. Ya saran saya ya coba aja sebanyaknya. Ambil pola pikirnya, jangan langsung kayak, oh kalau saya masuk jurusan A saya pasti jadi A gitu, kan nggak, tidak sesimpel itu. Jadi kalau tapi itu untuk yang bakal mau milih jurusan, tapi kalau untuk yang udah milih jurusan, untuk yang udah milih ya kayak ya jalanin aja, pasti ada sesuatu yang keren di jurusan kamu, atau ya, buat sesuatu yang bisa bikin kamu interest ke sana. Kalau untuk specifically ke TB, sebenarnya ini ada sejarahnya dan cukup filosofis sekali kenapa jurusan teknik bioenergi ini harus pecah dari teknik kimia sebenarnya. Yaitu sebenarnya kita melihat kalau keanekaragaman hayati di Indonesia itu sangat besar.
Oleh karena Hmm. itu perlu sebenarnya engineer khusus yang merekayasanya. Misalnya kayak Hmm. Indonesia tuh produsen terbesar sawit. Hmm. Ya, tentu kamu mungkin sudah tahu sawit, tapi sayangnya ya bakal seperti yang Jokowi bilang, kayak misalnya Brazil, dia punya tebu bisa bikin bioetanol tahun 1971, bahan bakar kendaraannya sudah 100% etanol. Sedangkan Indonesia punya sawit segitu banyak, sampai tahun ini kita masih importir minyak bumi untuk jadi bahan bakar. Kenapa kita punya sawit misalnya nggak bisa diolah? Jadi semacam hal semacam itu yang membuat kenapa Teknik Bioenergi ini berdiri. Jadi kalau saya ingin motivasi teman-teman, eh, kenapa masuk teknik bioenergi misalnya kayak ya teman-teman bakal jadi pionir bagaimana proses bahan-bahan alam Indonesia untuk jadi bahan-bahan non pangan. Hmm. Mungkin kalau itu dikit aja, nanti di akhir saya bakal tambahkan lagi. Oke, sip. Nah, terus Kak, prospek kerja sama alumni itu biasanya kerja di mana sih Kak dari jurusan? Kalau tipe pekerjaan itu sebenarnya banyak. Salah satu misal di bagian produksi pabrik, atau misal bagian R&D, research and Hmm. development, atau enggak bagian quality control, dan ada juga bagian namanya bidang EPC, yaitu engineering, procurement, construction. Kalau bahasa simpelnya dia yang bikin pabrik. Jadi misal ada klien yang butuh bikin pabrik, dia akan bikin pabriknya. Dari mulai pengadaan alat sampai konstruksinya. Mungkin ini mirip seperti yang anak-anak sipil. Kayak mereka akan Hmm. EPC atau konstruksi. Tapi bedanya kalau di teknik bioenergi itu kita bukan cuma EPC bangunan, tapi bangunan juga harus bisa berfungsi untuk mengubah hal-hal tadi yang saya sebutkan. Jadi sedikit lebih berbahaya lah. Tapi itu balik Oke. lagi, EPC itu integrasi banyak bidang ya, nggak cuma teknik bioenergi ya. Ada perpipaan, ada Hmm. mesin, ada material dan sebagainya. Oke. Jadi bisa dibilang luas juga ya kayak prospek ke depannya dari lulusan jurusan ini Kak. Hmm. Oke. Nah, ini Kak kan baru wisuda ya, baru lulus ya kayak. Terus rencana Kakak ke depannya seperti apa? Eh, Kalau saya tuh pengen banget tadi justru kalau ada kesempatan saya pengen banget ke bidang EPC sebenarnya, yang tadi yang istilahnya bikin pabrik. Karena pas saya Hmm. dapat di mata kuliah tingkat akhir tentang perancangan pabrik itu saya baru kayak merasakan serunya sekali mata Hmm. kuliah di jurusan banget karena itu super stres tapi kayak di setiap pabrik tuh ada ilmunya banyak banget yang didapetin dan itu kayak Hmm. keren aja bagaimana manusia bisa merekayasa sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Itu kan memang salah Iya. satu prinsip dasar insinyur dan menurut saya itu salah satu yang keren gitu. Ada banyak fakta-fakta yang ya pokoknya dari segi operasional dan semacamnya yang Hmm. buat saya benar-benar tertarik ke bidang EPC. Itu pun kalau ya semoga bisa dapat rezeki ke sana. Amin. Semoga rencananya terwujud harapannya ya Kak ya. Ya amin. Oke Kak, ngomong-ngomong di ITB itu ada TPB ya Kak. Boleh jelasin Hmm. nggak? Oke, jadi TPB itu sebenarnya ada yang anggap sebagai momok ya. Tapi Hmm. sebenarnya menurut saya itu cara ITB sebenarnya membantu karena di TPB itu bakal ketemu Mafiki, matematika fisika kimia ulang, Hmm. dan itu benar-benar materi SMA yang 3 tahun akan dimapatkan dalam waktu ya 1 tahun dan diperdalam Hmm. sedikit. Nah di situ banyak yang bermasalah, mungkin bisa dibilang saringan keduanya di ITB lah. Kalau sudah masuk ujian atau Oke. undangan masuk ke ITB, TPB itu bisa dibilang adalah saringan kedua karena di sana ya bakal banyak banget bisa dibilang tuh mirip-mirip SMA tapi agak sedikit lebih dalam dan mungkin dengan lingkungan baru pergaulan baru tuh bisa bikin makin menantang. Justru Oke. justru masuk ITB itu di bagian TPB itu yang unik adalah sebenarnya ini sindrom juara Kak. Kenapa? Apa tuh? Apa Kak? Boleh jelasin? Di ITB itu ada sindrom juara. Jadi tuh mungkin dia Eh, dari SMA terbaik di sekolahnya yang hmm. rankingnya bagus nomor satu sekolah tiba-tiba pas masuk ke sini wah semua orang jauh lebih pintar dari dia dan mungkin nilai dia nggak bisa Oke. ngalahin yang lain atau mungkin Oke. nilai dia sebesar nomor sepatu dia Nih. itu banyak yang seperti itu dan itu benar-benar stressful. Jadi itu benar-benar sindrom yang bikin orang merasa wah saya harus makin berjuang nih karena mungkin di SMA dia Hmm. nggak seperti itu atau gimana tapi itu yang Hmm. menurut saya itu bisa bikin setelah kalau lulus TPB dengan pemahaman materi yang baik dengan ya waktu orientasi yang baik tuh menurut saya nanti kejurusannya akan jauh lebih mudah karena di Hmm. TPB itu dasar-dasar sainsnya diulang sebelum kita masuk ke yang lebih sulit di jurusan akan diulang dulu sama fikih di tahun pertama. Hmm. Ya pisau bermata dua lah, ada yang bilang membantu ada yang bilang momok. Oke, itu ya gambaran tentang TPB ini Kak. Terima kasih banyak Kak David sudah apa ya memberikan gambaran yang detail dan luas gitu ya tentang jurusan ini. Sebelum kita mengakhiri live ini, ada closing statement dari Kakak untuk teman-teman.
Oke, untuk berarti fokusnya mungkin ke adik-adik kali ya, yang lagi mau milih Nah, jurusan ya. Oke. Jadi untuk adik-adik mungkin nih pasti bingung, semua orang bingung. Apalagi kalau mungkin adik-adik punya ayah atau punya ibu atau saudara yang mungkin udah kuliah di tempat tertentu enak ceritanya. Tapi kalau mungkin nggak hmm, punya masih bingung cocok atau enggak. Jadi saran saya sih hmm, memang explore aja atau cari dulu sebisa mungkin sebelum memilih. Karena itu memang hal yang bisa kita lakukan. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur masuk atau merasa nggak cocok, sambil dijalanin dan cari aja kegiatan lain yang memang kalian inginkan. Karena banyak yang bilang, oh saya jurusan A, tapi saya pengen banget B. Kan sekarang dengan hmm, zaman misalnya kemudahan digital semacamnya, kalian juga bisa sebenarnya belajar hal itu. Makanya ada quote dari, hmm, sebenarnya kan saya dengarnya dari kakak tingkat saya mungkin nggak tahu nih asli pembicaranya siapa. Jadi quote-nya cukup bagus. Jadi dia bilang, ilmu itu bukan punya semua jurusan, tapi ilmu itu punya orang yang mau belajar. Jadi kalau teman-teman mau hmm, belajar apapun silakan belajar. Kalau misalnya sudah terlanjur, "Oh, saya sudah kuliah di jurusan A, tapi saya pengen belajar C." hmm, Oke, di waktu senggang ya silakan belajar C. Tidak ada yang melarang, Kak. Maksudnya kayak ya nggak masalah, nanti jangan patah semangat. Kalau teman-teman sudah diberi istilahnya hadiah untuk entah kuliah atau entah belajar atau kesempatan apapun, bisa dijalankan sebaik-baiknya. Itu kan sudah hadiah dari yang di atas. Tapi kalau memang teman punya preferensi lain ya coba diniatkan dengan ya belajar apapun yang lain. Ya pada faktanya kita lihat banyak juga yang orang jurusannya A tapi kerja di B, orang yang hmm, belajar apa entah kerja di mana kan banyak. Itu karena memang hmm, balik lagi kan Anda kuliah itu juga bukan hanya cari kerjaan ujungnya, tapi Anda juga membangun hmm, pola pikir, dapat koneksi. Itu mungkin yang bisa jadi pembeda. Menurut saya yang penting itu tetap semangat dan tetap cari tahu. Karena semua tempat itu tempat untuk belajar dan semua orang tuh guru. Jadi hmm, nggak usah terlalu strict banget saya kalau mau jadi B harus jurusan B gitu. Memang ada hmm. beberapa misal kayak dokter atau kayak apa yang memang harus banget, tapi saya rasa kesempatan tuh selalu terbuka luas lah untuk orang yang memang mau belajar. Oke, jadi senantiasa ada keinginan untuk mengembangkan diri ya kak ya. Yes. Oke, terima kasih banyak Kak Davi sudah mau sharing dengan Ya. kita hari ini. Oh, makasih juga kesempatannya. Bermanfaat banget, bermanfaat banget untuk teman-teman yang memang tertarik dan yang baru lulus kuliah pastinya. Terima kasih banyak Kak Davi, sukses terus. Yuk, yuk sama-sama. Oke.